Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Kuntilanak balas dendam ke pelakor. Susan berdiri di ambang pintu sambil memegangi perutnya yang sudah membesar. Nafasnya teratur, tetapi tatapan matanya gelisah. Dari dalam rumah terdengar suara panci yang saling beradu. Bi Ina sedang menyiapkan makan malam. Rafki berlari-lari kecil di ruang tengah sambil membawa mobil-mobilan plastik. Suasana rumah terlihat wajar, hangat, dan sederhana. Tetapi hati Susan terasa berat sejak siang tadi. Rumah mereka berada di pinggir danau yang cukup tenang. Airnya sering berkilau saat matahari mulai turun. Banyak orang betah tinggal di sana karena udara sejuk dan pemandangan yang tidak membosankan. Namun bagi Susan, danau itu akhir-akhir ini justru membuat perasaannya tidak menentu. Ada rasa yang susah dijelaskan, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak menyenangkan. Denny baru selesai mengganti pakaian kerja ketika Susan menghampirinya. "Mas, jangan berangkat malam ini. Perutku sering kencang. Aku takut kalau terjadi apa-apa," ucap Susan pelan, mencoba menahan getar dalam suaranya. Denny memegang pundaknya. "Sayang, perjalanan ini cuma semalam. Besok sore sudah pulang. Kamu ada Bi Ina, ada Rafki. Semua aman." Nada suaranya terdengar yakin, seakan tidak ada satupun kemungkinan buruk. "Aku gak enak perasaan. Dari tadi rasanya seperti ada yang memperhatikan." Susan menunduk, meremas jemari. Kehamilan membuat langkahnya lebih lambat dan tubuhnya cepat lelah. Tapi kegelisahan membuatnya sulit duduk tenang. Denny menghela nafas panjang. "Kamu pasti capek. Jangan dengarkan perasaan yang belum tentu ada dasarnya. Fokus saja ke istirahat. Nanti Bi Ina tidur dekat kamu." Susan ingin percaya, tapi tatapannya sempat melirik ke jendela. Dari sela tirai dia melihat sesuatu bergerak cepat di balik pagar depan. Bentuknya seperti orang berdiri menghadap rumah. Tetapi ketika Susan berkedip, sosok itu sudah hilang. Tubuhnya langsung menegang. "Mas, beneran tadi ada orang di depan. Tingginya hampir sama kayak Prapto tukang kebun tetangga. Tapi aku gak yakin," ujar Susan dengan suara menurun. Denny mendekat ke jendela, membuka tirai, dan hanya menemukan halaman kosong. "Tidak ada siapa-siapa. Kamu kecapean. Sudah, duduk dulu." Karena tak ingin memperdebatkan lebih jauh, Susan hanya mengangguk, walau rasa ragu masih menggantung di pikirannya. Beberapa menit kemudian suara klakson mobil terdengar dari luar. Benita sudah menunggu di depan rumah dengan mobil hitamnya. Perempuan itu keluar dari kendaraan sambil melambaikan tangan ke arah Denny. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk sekedar rekan kerja. "Mas Denny, sudah siap?" panggil Benita dengan nada ceria. Susan memperhatikan gerak-gerik perempuan itu. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi dia tidak tahu apa. Benita mendekat lalu berkata, "Mbak Susan, jangan khawatir. Perjalanan kami cepat kok." Senyum Benita terlihat manis, namun matanya memberi kesan lain, seperti menahan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Denny mengambil tas kerjanya. "Sayang, istirahat ya. Kalau ada apa-apa, panggil Bi Ina. Rafki juga jangan dibiarkan main sampai malam.
Susan mengangguk pelan. "Mas, hati-hati." Denny mencium keningnya, lalu berjalan keluar. Sebelum masuk mobil, Denny sempat menoleh untuk memastikan Susan masih melihatnya. Benita berdiri di sampingnya dan melemparkan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti menyimpan rasa yang tidak seharusnya. Mobil bergerak perlahan, kemudian melaju meninggalkan halaman rumah. Susan berdiri diam cukup lama, memandangi jalan yang perlahan kembali sepi. Hatinya masih dipenuhi rasa yang mengganggu, seolah malam akan membawa sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Susan akhirnya berjalan masuk ke ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan aneh yang sejak tadi mengikutinya justru terasa semakin kuat. Seakan kedatangan malam akan membuka awal dari sesuatu yang tidak diinginkan. Susan berjalan masuk ke ruang tengah sambil menutup pintu perlahan. Rumah menjadi jauh lebih sunyi setelah mobil Denny menghilang dari pandangan. Rafki sudah mengantuk dan Bi Ina mengajak anak itu masuk kamar. Susan duduk di ujung sofa memegangi perutnya yang sesekali terasa kencang. Waktu bergerak semakin malam tanpa ada hal yang bisa membuat hatinya lebih tenang. Bi Ina keluar lagi setelah menidurkan Rafki. "Mbak, kalau mau tidur, saya temani di kamar. Kalau butuh apa-apa bilang aja," ucapnya sambil merapikan selendang. Susan mengangguk pelan. "Aku coba rebahan, perutku agak berat." Mereka masuk ke kamar. Lampu temaram membuat suasana tampak redup, namun cukup nyaman. Susan berbaring perlahan mengambil nafas panjang untuk menenangkan diri. Bi Ina duduk tak jauh darinya sambil melipat pakaian kecil Rafki. Tidak ada suara lain selain kipas angin yang berputar pelan. Beberapa menit berlalu, mata Susan belum juga terpejam. Saat tubuh mulai rileks, terdengar suara seperti sesuatu bergeser di luar rumah. Susan membuka mata dan menoleh ke arah jendela. "Bu Ina, dengar sesuatu," bisiknya. Bi Ina berhenti melipat pakaian. "Mungkin hewan lewat. Di sekitar danau sering begitu." Susan berusaha percaya, tetapi suara itu muncul lagi, lebih dekat, seperti langkah pelan yang mencoba tidak terdengar. Tubuhnya menegang. Dia memegang lengan Bi Ina. "Bu, tolong cek pintu depan dikunci belum?" Bi Ina bangkit meski raut wajahnya mulai ikut tegang. Dia berjalan ke ruang depan untuk memastikan. Saat wanita itu kembali, suaranya rendah. "Sudah terkunci, tenang saja." Susan hanya mengangguk, tetapi tubuhnya tetap gelisah. Beberapa detik kemudian muncul suara gesekan halus di arah samping rumah. Kali ini lebih keras. Susan langsung duduk. "Bu, itu bukan hewan?" Sebelum Bi Ina menjawab, terdengar suara pelan dari belakang rumah, seperti jendela disentuh seseorang. Bi Ina menatap Susan dengan mata membesar. "Saya lihat dulu." Namun langkah Bi Ina belum sempat bergerak ketika suara lirih terdengar dari arah dapur. Bukan suara benda jatuh, melainkan nafas seseorang yang mencoba ditahan. Susan menutup mulutnya, menahan gemetar. Dua bayangan muncul di dekat pintu dapur. Prapto dan satu laki-laki yang tidak dikenal melangkah masuk perlahan melalui celah yang sudah mereka buka sebelumnya. Keduanya memakai topi dan masker kain untuk menutupi wajah. Gerakan mereka teratur dan hati-hati. Bi Ina langsung menjerit kecil. Tetapi laki-laki yang bernama Prapto menodongkan pisau. "Diam, jangan macam-macam." Susan memegang perutnya. Kontraksi datang tiba-tiba, membuat tubuhnya meringkuk kesakitan. Tolong jangan ganggu. Saya mau melahirkan." Suaranya parau dan ketakutan. Prapto terlihat ragu sesaat, tetapi temannya menarik lengan Susan dengan kasar. "Cepat selesaikan, kita gak punya waktu," bentaknya pada Prapto.
Biina mencoba menghalangi, namun didorong keras hingga terjatuh. Susan berteriak memanggil bantuan yang tidak akan datang. Rasa sakit dari kontraksi dan dorongan para penyerang membuat tubuhnya semakin lemah. Air ketubannya pecah, membuat nafasnya terputus-putus. Astagfirullah, tolong, jangan. Susan memohon sambil menahan nyeri. Prapto menunduk, wajahnya pucat. Sudah, cepat, jangan lama-lama, desak temannya. Dalam keadaan panik dan kesakitan hebat, bayi Susan akhirnya lahir. Suara tangisan kecil memenuhi kamar, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Penyerang berlangsung cepat dan brutal. Susan hanya sempat memandang bayinya sekilas sebelum tubuhnya melemah. Nafasnya tersendat-sendat, matanya terbuka setengah, meninggalkan tanya yang tidak tersampaikan. Bayi kecil itu menangis keras di samping tubuh Susan yang sudah tidak bergerak. Prapto dan temannya saling pandang dalam kegugupan, tidak memperkirakan kejadian ini akan seperti ini. Bayi kecil itu masih menangis keras ketika Prapto buru-buru menggendongnya agar suara tidak terdengar sampai luar rumah. Tubuh Susan sudah tergeletak tanpa gerak. Prapto menatap jenazah itu dengan wajah pucat, sementara temannya memaksa menyeret tubuh Susan ke arah pintu belakang. Cepat, jangan lama di sini, desak temannya dengan suara rendah. Prapto membawa bayi keluar kamar dan meletakkannya di lantai dekat pintu belakang, lalu kembali membantu mengangkat tubuh Susan. Mereka menyeretnya perlahan menuju pinggir danau yang berada hanya beberapa langkah dari halaman belakang. Malam masih sepi, hanya suara serangga dan air yang menyentuh tepian. Setelah memastikan tidak ada orang lewat, temannya mengikat beberapa batu di ujung pakaian Susan agar tubuh itu tenggelam lebih dalam. Dorong sekarang, bisiknya. Prapto menatap wajah Susan yang mulai pucat. Maaf, ucapnya lirih, sebelum akhirnya bersama temannya mendorong tubuh itu ke danau. Air beriak pelan ketika tubuh Susan masuk dan tenggelam perlahan, hingga tidak terlihat lagi. Setelah itu mereka kembali ke rumah untuk membersihkan noda darah yang tersisa, menghapus jejak semampu yang mereka bisa. Bayi yang masih menangis dibiarkan di dalam kamar, sementara mereka kabur sebelum fajar. Ketika matahari mulai naik, mobil Denny berhenti di depan rumah. Perjalanannya dengan Benita selesai lebih cepat dari rencana. Denny turun sambil meregangkan badan, namun langkahnya melambat ketika mendapati pintu rumah terbuka sebagian. Bu Ina, Susan, panggil Denny sambil masuk. Tidak ada jawaban. Rumah terasa tidak seperti biasanya. Suasana terlalu sunyi. Denny memeriksa kamar dan terkejut melihat Biina terbaring lemah di dekat ranjang. Wanita itu membuka mata perlahan. Mas, tolong lihat bayi di kamar mandi, ucapnya terbata. Denny langsung berlari di sudut ruangan. Bayi mereka tergeletak di dalam selimut tipis. Denny mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar. Di mana Susan? Biina hanya menangis. Semalam ada orang masuk. Saya gak sanggup lawan. Setelah sadar, Mbak Susan sudah gak ada. Denny panik mencari ke seluruh rumah, bahkan ke halaman. Namun hasilnya tetap sama. Tetangga yang mendengar teriakan ikut datang, lalu polisi dipanggil. Pagi itu menjadi hari paling panjang bagi semua orang. Pencarian dilakukan menyeluruh hingga siang. Ketika petugas tiba di pinggir danau, salah satu dari mereka melihat sesuatu mengapung tidak jauh dari bibir air. Beberapa orang turun ke dalam dan menarik jenazah yang baru saja ditemukan. Denny hanya mampu terduduk ketika melihat wajah Susan yang sudah tidak bernyawa. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Pemakaman diadakan sore itu. Denny berdiri paling depan sambil menggendong bayinya, sementara Rafki menggenggam tangan Biina erat-erat. Anak itu belum sepenuhnya mengerti
namun matanya ikut berkaca-kaca melihat ayahnya terus menangis. Benita datang, berdiri di belakang pelayat lain. Raut wajahnya tampak berusaha sedih, tetapi sorot matanya berbeda. Tidak ada kepedihan di dalamnya. Setelah jenazah diturunkan, Raffi menarik baju Denny. "Ayah, Mama tidur ya?" Dani memeluknya erat, tidak sanggup menjawab. Malam tiba setelah segalanya selesai. Rumah masih dipenuhi rasa duka. Raffi yang belum bisa tidur, duduk di ambang pintu kamarnya sambil memeluk boneka kecil. Ketika menoleh ke ruang tamu yang remang, dia melihat sesuatu berdiri diam di dekat dinding. Bayangan putih setinggi orang dewasa, tidak bergerak, hanya mengarah ke arahnya. Anak itu mengedip, dan bayangan itu menghilang begitu saja. Raffi berdiri lama di ambang pintu kamar setelah melihat bayangan putih itu menghilang. Anak itu memeluk bonekanya lebih erat, lalu masuk ke kamar dan berbaring di dekat Biina. "Bu, tadi Mama," bisiknya pelan. Biina mengusap kepala Raffi sambil menahan rasa takut. "Tidur nak, sudah malam." Namun tangannya terasa dingin karena gugup yang sulit disembunyikan. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah tidak kembali seperti semula. Denny lebih sering diam dan menghabiskan waktu memandangi ruang tamu tanpa tujuan. Bayi kecil itu tidur di ruang khusus agar gampang diawasi. Sementara Raffi tetap tidur bersama Biina karena sering terbangun. Pada malam berikutnya, Raffi kembali merapat ke selimut. Tubuhnya menggigil ketika sesuatu menyentuh pipinya. Saat membuka mata, dia melihat sosok perempuan berdiri di samping tempat tidur. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah, namun bentuk tubuhnya mirip Susan. Gaun putih lusuh menempel di badannya, dan kulitnya tampak pucat. "Mama." Raffi meraih tangan sosok itu. Tangan yang disentuh terasa dingin, tapi tidak membuat anak itu melepaskannya. Sosok itu menunduk pelan, seolah mengamati putranya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada suara yang keluar, hanya berdiri diam beberapa saat sebelum perlahan memudar. Besok paginya Raffi bercerita pada Denny. "Ayah, Mama datang. Mama pegang aku." Denny menghela nafas panjang. "Raffi, kangen Mama ya?" "Itu cuma mimpi. Mama sudah tidur lama di makam." Dia mencoba tenang, meski wajah Raffi terlihat yakin dengan apa yang dilihatnya. "Badannya dingin ya, tapi Mama lihat aku." Jawab Raffi mantap. Denny mengusap rambut anaknya. "Raffi, istirahat yang cukup, jangan banyak mikir." Biina yang mendengar percakapan itu hanya menunduk, memilih tidak ikut bicara. Sejak malam sebelumnya dia mendengar suara tangis seperti bayi dari arah dapur. Padahal semua anak sudah tidur. Kadang terdengar suara perempuan pelan, seperti sedang merintih. Dia tidak berani menyampaikan, takut dianggap menambah beban. Sementara itu Benita mulai merasa tidak tenang. Malam ketika Denny singgah ke rumahnya untuk membicarakan urusan kantor, lampu ruang tamu tiba-tiba padam. Hanya Benita yang jelas melihat sosok berambut panjang berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, dengan mata menatap lurus ke arahnya. Benita menahan teriakan, sedangkan Denny yang tidak melihat apa-apa hanya memeriksa saklar. "Listriknya jelek mungkin," kata Denny. Benita gemetar, namun berusaha tersenyum. Iya mungkin." Setelah Denny pergi, Benita memeluk dirinya sendiri, merasa seperti ada sesuatu mengikuti sejak pemakaman Susan. Di tempat lain, Prapto juga mengalami malam yang tidak tenang. Ketika dia mencoba tidur, sosok Susan muncul dalam mimpi. Wajahnya basah seperti baru keluar dari air. Rambutnya menutupi sebagian wajah, namun mata Susan terlihat jelas menatap langsung ke arahnya.
Dalam mimpi itu Susan mendekat tanpa suara. Prapto terbangun dengan nafas terburu ketika dia melihat ke cermin dekat tempat tidur. Refleksinya tampak normal, namun beberapa detik kemudian bayangan di cermin berubah. Sosok Susan berdiri tepat di belakangnya dengan wajah pucat dan sorot mata kosong. Prapto menjerit dan menjatuhkan cermin itu. Tidak ada siapapun di ruangan selain dirinya sendiri, tetapi dia tahu sosok itu nyata. Malam di rumah Denny kembali berjalan dengan tenang. Rafki tidak mau tidur sebelum memastikan lampu menyala. Ketika akhirnya dia terlelap, tubuh kecil itu bergerak mendekat ke arah dinding. Tidak lama kemudian, sosok Susan muncul di ujung tempat tidur, duduk menghadap Rafki yang sedang tidur. Rambutnya jatuh menutupi bahu, gaunnya kusut, dan kulitnya semakin pucat. Walaupun tidak berkata apapun, kehadirannya begitu dekat. Rafki terbangun karena merasa dipeluk seseorang. Dia membuka mata perlahan dan melihat wajah Susan hanya beberapa sentimeter darinya. Mama, suaranya pelan, tetapi tidak takut. Anak itu meraih tangan sosok itu lagi. Tangan itu tetap dingin, seperti sebelumnya. Susan menatapnya lama, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum akhirnya, tubuhnya memudar perlahan dan menghilang dari pandangan. Beberapa hari setelah kejadian itu, keberadaan makhluk berbaju putih itu semakin sering muncul di rumah. Rafki beberapa kali melihatnya berdiri di pojok dapur atau dekat jendela ruang tamu. Rambut panjang yang menutup sebagian wajah membuat sosok itu tampak makin menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun bagi Rafki, penampakan itu justru membuatnya merasa tidak sendirian. Mama datang lagi, ucap Rafki setiap kali melihat sosok tersebut. Bina berbeda. Wanita itu tidak mampu lagi tidur nyenyak karena hampir setiap malam mendengar suara tangisan lirih dari arah kamar bayi. Kadang suara itu terdengar seperti perempuan dewasa yang menahan rintih. Ketika diperiksa tidak ada siapapun di sana selain bayi yang terlelap. Suara itu hilang setiap Bina mendekat. Dia mulai gemetar setiap kali malam tiba. Di sisi lain, Denny yang awalnya menolak mempercayai cerita Rafki perlahan berubah pikiran. Suatu malam ketika pulang lebih larut setelah urusan kantor, dia memarkir mobil dekat danau. Angin malam cukup dingin, membuat danau tampak bergetar halus. Saat menutup pintu mobil, Denny melihat sesuatu di ujung pandangan. Bayangan perempuan berdiri, menatap ke arahnya. Badan bayangan itu terlihat mengenakan gaun putih lusuh, rambut panjang terurai sampai dada, dan tubuhnya sedikit condong ke depan. Ketika Denny mencoba fokus, sosok itu menghilang, seperti tertelan udara. Denny berdiri kaku beberapa detik, jantungnya memukul lebih cepat. Jangan-jangan Rafki benar, gumamnya. Keesokan harinya Benita menjemput Denny untuk mengantar ke kantor. Mereka berbicara ringan sepanjang perjalanan, tetapi baru beberapa kilometer melaju, Benita meminjak rem karena merasa ada sesuatu di kaca depan. Wajah Susan muncul di pantulan kaca mobil, pucat, rambut menempel di pipi, mata menatap lurus. Benita memekik kecil dan menghentikan mobil mendadak. Apa yang kamu lihat? Tanya Denny. Benita menahan nafas. Seperti ada perempuan berdiri dekat kaca. Namun dia tidak berani menyebut nama Susan. Matanya masih mencari-cari, takut sosok itu muncul lagi. Sementara itu Prapto yang sudah beberapa malam tidak bisa tidur, akhirnya menceritakan semuanya kepada temannya, laki-laki yang pernah membantunya menyusup ke rumah Susan. Mereka duduk di belakang bengkel tua tempat temannya bekerja. Aku mimpi Susan terus. Suara Prapto bergetar. Mukanya basah, rambutnya panjang, nempel semua. Dia lihat aku terus.
Temannya menelan ludah. Kamu yakin bukan cuma perasaan bersalah? Kita cuma ikut perintah. Prapto menggeleng cepat. Bukan, dia muncul di cermin juga. Bukan mimpi, dia hidup. Maksudku, dia ada di sini. Temannya mulai terlihat takut. Kalau begitu, ini kayak balas dendam. Kita harus... Ucapan itu tidak dilanjutkan. Keduanya tahu sesuatu yang buruk sedang mengikuti mereka. Di rumah, Rafki semakin sering memanggil mama. Setiap kali melihat bayangan putih itu, anak itu akan mendekat, bahkan mencoba menyentuh tangan sosok tersebut. Bina berusaha mencegah. Rafki, jangan dekat-dekat, itu bukan mama. Serunya sambil menarik tangan anak itu. Raffi menatap Bina dengan mata berkaca-kaca. Tapi mama datang terus. Bina tidak sanggup menjawab. Dia hanya membawa Raffi menjauh, sementara sosok itu berdiri diam di ruang tamu. Rambut panjang menutupi separuh wajahnya. Malam berikutnya Denny dan Benita duduk di pinggir danau setelah selesai makan malam di kota. Benita merapatkan jaketnya, mencoba terlihat manja di hadapan Denny. Mas, aku sebenarnya sayang sama Mas, ucap Benita pelan. Denny menatap air danau, tidak menolak, namun juga tidak menjawab. Benita menyentuh pundaknya, dan Denny tidak bergerak. Saat itu juga Benita merinding. Di seberang danau terlihat sosok perempuan berdiri dekat permukaan air. Rambut panjangnya terurai basah, gaunnya menempel di kulit pucat. Wajahnya menghadap langsung ke arah mereka. Benita menjerit dan mundur. Mas, lihat. Denny menatap ke arah yang sama. Sosok itu masih di sana, berdiri diam tanpa berkedip. Sosok perempuan bergaun putih yang berdiri di seberang danau itu hanya terlihat beberapa detik sebelum menghilang. Tetapi cukup untuk membuat bening gemetar, dan Denny berdiri terpaku tanpa kata. Setelah mereka pergi dari tepi danau, tempat itu kembali sunyi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa jam setelah kejadian itu, Prapto dan temannya duduk dekat perahu kecil yang ditambatkan di pinggir danau. Mereka membicarakan kejadian-kejadian aneh yang terus mengikuti sejak malam pembunuhan Susan. Dia muncul lagi di mimpiku, kata Prapto sambil menatap permukaan air yang gelap. Mukanya pucat, matanya terus lihat aku. Temannya meremas lutut, mencoba terlihat tenang. Kamu terlalu takut. Kita lakukan ini cuma karena disuruh. Belum sempat dia melanjutkan, terdengar suara percikan air di depan mereka. Keduanya refleks melihat ke arah suara itu. Di dekat bebatuan, muncul sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah. Tubuhnya basah dan kaki tidak menyentuh tanah. Sosok itu bergerak perlahan ke arah mereka. Prapto membeku. Temannya langsung berdiri mundur. Lari, serunya. Prapto berlari tanpa melihat ke belakang. Tetapi temannya terpeleset di tepian tanah yang lembut. Saat mencoba bangkit, sosok itu berada tepat di depannya. Wujudnya kini jelas, kulit pucat, mata kosong, mulut sedikit terbuka, seperti menahan keluhan panjang. Teman Prapto berteriak, tetapi tubuhnya ditarik masuk ke air. Suaranya tercampur kepanikan dan gelembung air. Prapto hanya mendengar suara cipratan keras sebelum semuanya menjadi sunyi kembali. Dia terus berlari, tidak menoleh sekalipun. Pagi harinya warga menemukan tubuh laki-laki itu terapung dekat dermaga kecil. Pakaiannya basah seluruhnya, wajahnya membiru dengan mata tetap terbuka. Polisi menduga dia terpleset, namun Prapto tahu itu bukan kecelakaan. Ketakutan membuatnya kehilangan arah, hingga akhirnya dia mendatangi Benita. Benita yang sedang duduk di ruang tamunya terkejut melihat Prapto datang sambil gemetar. Kamu kenapa? Kenapa datang ke sini? Susan
Dia datang, Mbak. Dia bunuh teman saya. Dia bakal kejar kita. Kita harus lakukan sesuatu. Prapto memegang lengan Benita. Suaranya pecah. Benita menepisnya. Kamu jangan ngomong sembarangan. Kalau Mas Denny dengar. Denny tiba-tiba muncul dari arah dapur, membuat Benita kaku. Ada apa ini? Prapto menunduk mencoba menutupi paniknya. Saya cuma mau bilang terima kasih. Mbak Benita bantu saya kemarin. Denny menatap keduanya curiga. Bantu apa? Benita langsung memotong. Dia cuma bantu beliin barang kantor, Mas. Gak penting. Senyumnya terlihat memaksa. Denny berjalan ke arah mereka. Tatapannya tidak terlepas dari wajah Benita. Kenapa kamu tampak selalu gugup kalau ada Prapto? Benita menggigit bibir, lalu berusaha tetap tenang. Mas, kamu capek? Jangan mikir yang aneh-aneh. Namun kecurigaan itu sudah tumbuh di kepala Denny. Di rumah, Rafki berdiri di dekat teras sambil memandang danau. Mama di sana, katanya pelan. Bina cepat menarik baunya. Jangan ke situ, bahaya. Dia memeluk Rafki erat-erat sambil menatap danau yang terlihat biasa, namun menyimpan banyak hal yang sulit dijelaskan. Malamnya, Rafki tetap memanggil Mama dari jendela kamar. Meski Bina berkali-kali menegurnya, setiap kali itu pula bayangan putih muncul sebentar di pinggir halaman, seperti menunggu anak itu mendekat. Beberapa hari kemudian, Prapto tidak tahan lagi. Dia pergi ke pinggir danau, membawa senter kecil. Nafasnya pendek, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Susan, maafkan saya. Suaranya lirih. Tiba-tiba air di depan bergerak sendiri. Sosok Susan muncul perlahan dari permukaan danau, berdiri diam tanpa berkedip. Gaun putihnya menempel di tubuh basah. Rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya. Prapto mundur ketakutan. Tolong, jangan. Saya cuma ikut perintah. Sosok itu melayang ke arah Prapto. Dia menjerit, namun tidak sempat lari. Tubuhnya ditarik kuat ke tepi danau, lalu menghilang ke dalam air bersamaan dengan percikan keras. Keesokan paginya tubuh Prapto ditemukan warga, mengambang di tempat yang sama seperti temannya. Kematian Prapto yang ditemukan mengambang di danau membuat warga ramai membicarakan kejadian itu. Tetapi bagi Benita, ketakutan datang jauh lebih cepat. Sejak mendengar kabar itu, dia merasa seolah bayangan selalu mengikuti setiap langkahnya. Malam itu Benita duduk di tepi danau seorang diri. Dia berniat menenangkan pikiran, tetapi wajahnya justru terlihat gelisah, terus menoleh ke kiri dan kanan. Air danau tampak tenang, tidak ada angin kencang, namun Benita merasa seperti sedang diamati. Susan, jangan ganggu aku. Semua ini salah mereka, bukan aku. Bisiknya sambil memegang kedua lengan sendiri, mencoba meredakan gemetar. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Benita menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun. Ketika dia kembali menatap danau, tubuhnya langsung membeku. Sosok perempuan berdiri di permukaan air. Gaun putih lusuh melekat di kulit pucatnya. Rambut panjang menutupi sebagian besar wajah. Namun mata kosong itu terlihat jelas menerobos tirai rambut. Jangan. Benita memundurkan tubuh, tetapi sosok itu bergerak mendekat tanpa suara. Dalam hitungan detik gaun putih itu sudah berada tepat di depan Benita. Benita berteriak, namun telat. Tangannya ditarik kuat oleh sosok itu dan tubuhnya terseret ke arah air. Jeritanya menggema di sekitar danau, lalu hilang seketika saat air menelan semuanya. Tidak ada lagi yang terlihat setelah itu, hanya riak kecil yang cepat menghilang. Di rumah Denny baru kembali dari kantor ketika dia menerima telepon seorang warga. Mas Denny, di danau ada yang nemu mayat perempuan.
Wajah Denny langsung pucat. Siapa? Saya belum lihat jelas, tapi kayaknya Benita. Denny menjatuhkan ponselnya, langkahnya gemetar, namun dia memaksa pergi ke lokasi. Ketika sampai, jenazah Benita sudah ditutupi kain. Beberapa bagian gaunnya robek, wajahnya tampak berubah mengerikan, seolah mengalami ketakutan hebat sebelum meninggal. Denny berdiri terpaku, nafasnya tidak teratur. Saat warga mulai bubar, Denny kembali ke mobil Benita yang masih terparkir tidak jauh. Entah kenapa dia terdorong membuka laci dashboard. Di dalamnya dia menemukan sebuah amplop berisi catatan kecil dan beberapa uang tunai. Tulisan di kertas itu membuat tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Ini buat Prapto. Pastikan Susan tidak kembali pulang. Semua harus selesai malam ini. Denny terjatuh hingga terduduk. Matanya berkaca-kaca. Benita, kamu... Suaranya pecah. Selama ini dia mengira Benita hanya mencintai secara berlebihan. Tidak pernah terpikir bahwa perempuan itu bisa memerintahkan pembunuhan Susan. Denny menutup wajah dengan kedua tangan. Kesalahan rumah tangganya, perselingkuhannya, semua kini kembali menghantam dengan keras. Susan, maafkan aku. Malam itu Denny berjalan sendirian ke pinggir danau. Angin malam terasa menusuk. Tetapi dia tetap maju hingga mencapai tepian air. Susan, aku salah. Semua salahku. Aku hancurkan rumah tangga kita. Aku biarkan kamu sendirian. Suaranya terbata-bata. Danau sunyi menelan setiap kata-katanya. Namun beberapa detik kemudian, riak halus muncul tanpa sebab. Dari tengah danau, sosok perempuan muncul perlahan. Gaun putihnya tampak berat, menempel di tubuh pucatnya. Rambut panjang itu menutupi sebagian wajah, tetapi sorot matanya terlihat jelas, tenggelam dalam rasa sakit dan amarah. Denny mundur setengah langkah. Susan, jangan. Aku mohon. Aku menyesal. Sosok itu tidak menjawab. Dia justru melayang pelan ke arah Denny, lalu berhenti tepat di hadapan suaminya itu. Tangan dingin menyentuh pergelangan Denny dan menarik dengan sangat kuat. Maafkan aku, jangan. Denny berteriak sambil mencoba melepaskan diri, tetapi pegangannya makin kuat. Dalam beberapa detik, tubuh Denny terseret ke dalam danau. Dia berusaha berenang, meronta, namun setiap gerakannya sia-sia. Air menutup kepalanya dan suaranya hilang bersama gelembung yang pecah di permukaan. Permukaan danau kembali tenang seperti sebelumnya. Tidak ada lagi suara jeritan. Di rumah, Biina memeluk Rafki erat-erat ketika angin malam mulai masuk lewat celah jendela. Nak, jangan keluar kamar ya. Di luar banyak orang, katanya sambil berusaha menenangkan diri sendiri. Rafki menatap ke arah jendela. Mama sudah gak marah. Biina tidak menjawab. Dia hanya merapatkan gorden sambil berdoa agar malam cepat berlalu. Keesokan paginya kabar menyebar cepat. Semua orang yang terlibat pembunuhan Susan ditemukan tewas di danau dengan cara yang tidak masuk akal bagi siapapun. Rumah Denny mendadak lebih tenang, meski suasana duka masih terasa. Penampakan yang sebelumnya sering muncul kini mulai berkurang. Seakan sesuatu sudah terselesaikan. Keesokan paginya setelah jasad Denny ditemukan, rumah itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi pintu bergeser sendiri, tidak ada bayangan putih berdiri di sudut ruangan, dan tidak ada suara lirih yang memanggil Rafki. Semua gangguan yang selama berminggu-minggu menghantui rumah itu berhenti, seolah sesuatu sudah selesai dengan sendirinya. Biina merapikan perlengkapan bayi sambil menggendong Rafki. Anak itu hanya menatap kosong keluar jendela, tidak lagi mencari sosok yang dulu dia panggil mama. Nah, mulai sekarang kamu tinggal sama keluarga saya dulu ya, ucap Biina lembut. Rafki mengangguk tanpa banyak bicara.
Trauma masih terlihat jelas dari caranya memeluk boneka kecilnya. Namun setidaknya malam itu, dia tidur tanpa terbangun karena suara atau bayangan asing. Beberapa kerabat datang membantu mengurus rumah dan barang-barang peninggalan Denny. Polisi menutup penyelidikan setelah memastikan semua orang yang terlibat pembunuhan Susan tewas di danau yang sama. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu secara masuk akal, namun tidak ada lagi yang ingin membahasnya. Sementara itu, ayah Denny datang dari luar kota begitu mendengar kabar anaknya. Pria sepuh itu mendatangi makam Susan terlebih dahulu sebelum ke rumah. Dengan langkah perlahan, dia berdiri di depan nisan Susan dengan wajah yang tidak sanggup menyembunyikan kesedihan dan penyesalan. Di tempat pemakaman yang sepi, angin berembus pelan. Ayah Denny menatap nisan menantunya lama sekali sebelum berlutut. Tangannya gemetar ketika menyentuh tanah yang masih tampak baru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tempatkan dia di tempat yang terbaik di sisimu. Suaranya lirih, pecah oleh rasa menyesal. Dia menarik nafas panjang. Maafkan keluarga kami, Susan. Semua ini tidak seharusnya terjadi. Kamu perempuan baik. Kamu tidak pantas berakhir begini. Air mata jatuh tanpa dia tahan. Tidak ada suara lain selain doa yang ia panjatkan dan desahan angin yang pelan menyapu daunan. Setelah lama berdoa, ayah Denny berdiri dan menatap makam itu untuk terakhir kalinya sebelum berjalan meninggalkannya dalam ketenangan. Hari demi hari berlalu, dan Rafki perlahan mulai terbiasa tinggal di rumah keluarga Biina. Meskipun masih sering melamun, anak itu sudah tidak lagi menunjuk ke arah danau atau memanggil mama. Malam-malam yang dulu dipenuhi rasa takut berubah menjadi malam biasa tanpa kejutan. Rumah bekas tempat tinggal Denny dan Susan akhirnya dikunci rapat. Tidak ada yang berani menempati lagi, bukan karena cerita menyeramkan, tetapi karena penghuni terbarunya memilih untuk tidak kembali setelah dendamnya selesai. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan danau memantulkan warna keemasan, terlihat bayangan lembut berdiri di tepi air. Sosok perempuan bergaun putih itu tampak berbeda, tenang, tidak lagi dipenuhi amarah. Rambut panjangnya tertata rapi, wajahnya tidak lagi pucat dan menakutkan. Dia memandang ke arah rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Untuk terakhir kalinya, Susan menoleh ke arah dunia yang telah meninggalkannya. Di kejauhan, Rafki sedang bermain dengan mainan kecilnya di teras rumah keluarga Biina. Senyum tipis muncul di wajah arwah itu, seperti melepaskan sesuatu yang sudah lama menahan hatinya. Beberapa detik kemudian sosok itu perlahan memudar, hilang tanpa jejak, tidak menakuti, tidak menampakkan diri lagi, hanya menyisakan ketenangan yang tidak pernah dirasakan selama berminggu-minggu sebelumnya. Dendam yang menahan arwah Susan telah selesai. Perjalanan panjangnya di dunia telah berakhir, meninggalkan Rafki dengan kesempatan baru untuk menjalani hidup bersama orang-orang yang masih peduli. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.